Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baitihi illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi ayyudkhilahul jannata aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a manala min ajrin aw ghanimatin rawahu syaikhani. Sudah kita terangkan satu hadis saja, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Hadis riwayat daripada Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takaffalallah, Allah akan mencukupi, Allah akan melindungi liman jahada fi sabilihi, siapa yang berjihad di jalan Allah, ya, melawan hawa nafsu, itu adalah jihadul akbar, ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, Allah akan lindungi. Takaffalallah, Allah akan melindungi atau Allah akan mencukupi liman jahada fi sabilihi, siapa yang berjihad di jalannya. La yukhrijuhu min baitihi illa jihad. Ketika dia keluar dari rumahnya tidak ada harapan kecuali melawan hawa nafsu dia, melawan setan. Karena bahayanya kalau ngikutin nafsu. Kalau ngikutin nafsu sama aja ngikutin setan. Innan nafsa la amaratun bisu. Karena sungguh nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka jihad itu termasuk adalah melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita biarkan nafsu itu terus, ya, bergentayangan menyelimuti diri kita. Maka harus kita berjihad. Nabi setelah pulang dari perang Badar, Nabi mengatakan apa? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil, sekarang kita akan memasuki perang yang paling besar. Habis dari sini kita perang di mana lagi ya Rasulullah? Tidak. Habis ini kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Disitulah jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Maka pas banget nih hadis, ya. Maka siapa saja yang keluar dari rumahnya melawan hawa nafsunya dan tidak keluar kecuali untuk berjihad di jalan Allah, wa tasdiqu kalimatihi, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Allah, dia membenarkan apa yang menjadi janji Allah, maka bi ayyudkhilahul jannah, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, jerih payahnya, susah payahnya di dunia ini akan ada balasannya dari Allah. Apa balasan yang Allah berikan? Surga buat dia. Yang jihad, ya, artinya jihad itu ada yang jihadun nafsi, ada yang jihad melawan hawa nafsu, ada yang betul-betul jihad fisabilillah, ya, jihad pada saat dia berperang di jalan Allah. Ya, resikonya itu ya mati. Ya. Kalau dia sudah mati, dia sudah menjual dirinya untuk Allah. Tapi kalau kita ini resikonya ya tadi, nahan hawa nafsu tadi. Ya. Paham nih Pak, berat. Ya. Yang paling berat nahan apa tadi? Hawa nafsu. Karena nggak kelihatan. Tapi kalau ngelawan musuh kelihatan nggak? Kelihatan. Maka
dia berperang kecuali hanya mengharapkan ridho Allah, mencari jalan Allah, wa tasdik, dan dia membenarkan kalimat-kalimat yang Allah terapkan, yang Allah turunkan. Dia percaya dengan kalimat-kalimat Allah, maka bi ayyudkhilahul jannah, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nanti kalau dia perang lawan musuh, dia tercabik-cabik badannya, nanti di akhirat ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, itu masih berlumuran darah. Dan darahnya itu enggak amis. Darahnya itu wangi sekali. Allah buktikan. Ya, makanya orang yang mati syahid tidak perlu diapakan? Dimandikan. Ya, kalau dimandiin hilang saksinya. Dan enggak perlu disolatkan. Kenapa? Masih ada najisnya, masih ada darahnya. Tapi kalau kita mandikan ya boleh disolatin. Tapi sayangnya hilang apanya tadi? Saksi. Maka banyak dalam perang Uhud itu yang meninggal dunia, ya udah, dengan badan dan pakaian yang dia pakai, pakaian perangnya itu bukan bersama itu. Karena nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Dan gak ada proses nanti. Orang-orang yang mati syahid itu gak pakai proses hisab mizan, langsung digiring masuk ke dalam surga. Pokoknya tiket terusan itu. Kalau punya tiket terusan udah nggak pakai apa-apa lagi, langsung masuk aja, insya Allah. Itu orang-orang yang mati syahid. Au yurji'ahu ila maskanihi. Andai kata dia nggak mati syahid, apabila dia tidak mati, dia kembali pulang ke rumahnya, alladzi kharaja minhu, di mana dia keluar dari rumahnya tadi, maka ma'amana min ajrin aw ghanimatin, maka dia akan mendapatkan pahala nanti di akhirat berupa catatan termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, atau di dunia dia mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan. Itu kalau orang dulu perang, Pak, zaman Nabi itu mereka bawa hartanya, mereka bawa pakaian perangnya, mereka bawa senjatanya, mereka bawa kudanya. Dan kadang-kadang apa yang ada di rumah, hartanya dia bawa. Sebagai memotivasi dia, untuk memotivasi dia, kalau saya kalah habis harta saya. Tapi kalau saya menang, saya dapat harta lagi. Jadi kalau perang itu dibawa semua. Nah kalau kalah, itu yang disebut dengan ghanimah. Ghanimah itu apa? Rampasan. Rampasan perang itu dibagi 5. Ya. 1/5 buat Allah dan Rasulnya. Yang 4 ini, 4/5 ini dibagi. 3/5 diberikan kepada pasukan kuda, yang 1/5 diberikan kepada pasukan yang berjalan. Jadi rampasan perang itu dikembalikan kepada yang ikut berperang. Aturan ini terjadi setelah perang Uhud. Karena pada saat perang Uhud itu belum ada aturan. Jadi pasukan yang ada di gunung, pasukan panah, melihat temannya udah pada ngerampasin harta rampasan perang, udah mau menang. Udah mau menang. Akhirnya pasukan yang di atas gunung turun. Khalid bin Walid belum Islam saat itu dengan pasukan kudanya. Dia lihat lagi nggak ada yang memantau di atas gunung, maka dia serang umat Islam dari belakang. Dari situlah kekalahan yang dialami oleh umat Islam, termasuk pamannya Nabi Sayyidina Hamzah terbunuh dalam perang Uhud. Maka dari itu diatur. Ya, Nabi dapat 1/5 ghanimah rampasan perang. Ya, tapi Nabi keluarganya nggak boleh nerima sedekah. Kalau ghanimah boleh. Karena ghanimah rampasan perang itu sifatnya insidentil, nggak setiap saat. Kalau sedekah tiap saat nggak. Kalau udah nggak ada perang, ada ghanimah nggak? Jadi keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah, tetapi keluarga Nabi mendapat bagian daripada ghanimah. Berapa? Yang 4/5 dibagi. Ya, 3/5 buat pasukan kuda, yang 1/5 lagi buat yang berjalan. Maka siapa yang kembali dari peperangan dan dia masih utuh, masih hidup, dia kembali sehat, nggak ada cacat, maka saat itu Allah akan memberikan catatan ganjarannya di akhirat dan dia mendapatkan berhak mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang. Banyak itu rampasan perang, Pak. Ya. Tapi ada kejadian
Ada orang yang perang, badannya sudah tercabik-cabik, udah mati. Semua yang melihat dia mengatakan huwa fil jannah. Orang ini ada di dalam surga. Wajabat lahul jannah, wajib dia surga. Dia mati syahid. Nabi lewat, Nabi katakan la huwa finnar. Kata Nabi, enggak. Dia enggak masuk surga, dia ada di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Rupanya Nabi dibisiki oleh Jibril sebagai pelajaran buat sahabat. Coba kau buka baju perangnya. Dan ketika dibuka baju perangnya, ternyata dia sudah menyembunyikan selimut burdah rampasan perang dari musuh yang dia kalahkan. Dia tidak kumpulkan, dia ambil sendiri. Gara-gara itu Pak, syahidnya hilang. Ngeri itu. Ya, ghanimah. Ya harus dikumpulkan dulu. Habis dikumpulkan baru dibagi nanti sama Nabi. Itu yang namanya ghanimah, rampasan perang. Itu cuma gara-gara menyembunyikan apa tadi? Selimut, enggak dapat apa-apa. Ya. Mudah-mudahan kita yang ngaji hari ini di awal tahun baru 2022, ya mudah-mudahan termasuk fi sabilillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan antum yang tetap konsisten ngaji itu termasuk jihad kita, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.